pertemuannya. Ya, dicoba terus ya. Saya coba-coba terus Pak tadi Pak. Mm-mm. Nanti kalau misalnya di misalnya sudah bisa gitu, nanti yang di WA di delete aja namanya, nomornya nggak usah di delete nggak apa, yang misalnya nomor 4 siapa gitu kan, nanti di delete aja, tapi nomornya biarin kosong kan, biar diisi orang lain. Kasih nama ya, biar biar nanti apa waktu nginputin bener atau enggak. Soalnya nanti kalau kenapa-napa juga saya ini akan kirim ke DAK, kalau misalnya enggak ke input gitu. Nanti kalau tiba-tiba mati listrik juga nggak bisa presensi lagi. Ini udah hampir setengah kok ini yang bisa. Ya, untuk hari ini kita jadwalnya teori ya, jadi santai aja, nggak ada materi dulu. Kita mau coba-coba belajar nulis pakai Celtics. Nah, kalau di nggak tahu nanti di mata kuliahnya Pak Hernandez di screenwriting pakai kayak gitu atau enggak. Tapi paling enggak nanti teman-teman tahu ini sudah bisa lebih cepat lagi dalam nulis-nulis naskah. Siapa tahu ada yang tadinya enggak suka nulis gitu kan, terus nyoba ini lah kok enak. Nah, terus coba lagi. Saya awal-awal dulu pas kuliah zamannya teman-teman juga, zaman zaman saya kayak teman-teman itu, awalnya males nulis naskah itu, kayak lihat tulisan bosan gitu ya. Tapi lama-lama kok nyoba pakai software ini ternyata lumayan enak. Jadi yang tadinya males bercerita terus jadi asik buat cerita gitu. Nah, sudah pada download sama install Celtic-nya? Udah Pak. Udah ya. Nggak tahu bacanya gimana sih Celtic, CLTX, Celtics gitu aja ya. Nah, ini yang versi di Windows ya. Jadi kalau teman-teman installnya di Windows, nanti bisa kayak gini. Nah, jadi untuk Celtic ini bisa dipakai untuk banyak hal, terutama untuk nulis ya. Kalau teman-teman new project itu ada banyak banget mau bikin novel, comic book, storyboard, audio play, ini kayak rekaman gitu ya. Terus teater, audiovisual, dan film. Nah, jadi naskah setiap ini setiap kayak gini project yang ada film, terus storyboard dan lain-lain ini beda-beda. Nah, nanti kita coba yang bikin yang film aja. Karena saya sendiri hanya mempelajari yang di film. Ya, sama aja. Nah, kalau yang versi di handphone mungkin lebih kelihatan kelihatan lebih sederhana ya. Mana ada nggak? CLTX. Nah, saya juga di tablet juga ini ya, juga pakai.
Oke, sebentar. Saya coba kalau pakai di tablet kayak apa. Oke, tunggu dulu. Oke, sebentar ya. Oke, ini yang buat di PC ya. Sekarang saya mau nyoba share yang di ini. Nah, ini saya pakai Celtics yang di iOS ya. Jadi mobile, mobile. Nah, teman-teman bisa bisa pakai ini juga buat nulis. Jadi misalnya lagi nongkrong-nongkrong gitu juga bisa. Nah, ini salah satu cerita yang saya bikin iseng-iseng aja ya. Sebenarnya ini dulu tugas kuliah juga. Bukan tugas kuliah, tugas dipaksa suruh nulis cerita gitu ya. Jadi ada eh, teman-teman misalnya kemarin bikin 10 kalimat itu ya. Nah, 10 kalimat nanti itu bisa dijadikan banyak naskah, banyak tulisan di dalam kayak gini. Nah, jadi misalnya pertamanya ini teman-teman nulis ya di sini. Ini pakai teks biasa, jadi nggak ada yang di sini namanya teks biasa, jadi nggak ada keterangan-keterangan apa gitu. Terus nanti di sini di bawah ini ada lagi apa ya namanya? Nah, yang di bawah ini ya, di bawah sini ada keterangan-keterangan. Jadi kayak misalnya, saya ganti lagi ke PC. Nah, jadi ini di sebelah atas ini, kalau kalau pakai yang mobile ada di bawah ya, di bawah tadi. Nah, itu di sini ada macam-macam pilihan ya. Ada scene heading, jadi kepala scene-nya, kemudian action, ada karakter, dialog, parenthetical, transisi, shot, dan teks. Nah, kalau hanya tulisan biasa tanpa ada keterangan apa-apa, misalnya hanya untuk opening gitu ya, ini pakainya yang teks biasa aja. Nah, ini saya mau coba nulis pakai tulisan yang saya bikin. Nah, ini juga saya pernah nulis lama. Nah, ini misalnya mau nulis sinopsis atau opening.
Nah, teman-teman bisa pakai di sini, pakai yang teks biasa aja. Jadi misalnya diawali dengan kehancuran markas, nah, bla 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 gitu ya. Oh, ganti aja. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang hidup di desa bersama dengan orang tuanya. Nah, ini pakainya teks, jadi kalau hanya sekedar tulisan-tulisan gitu. Nah, terus kita enter. Nah, enter kita baru mulai masuk ke sini, ke naskah ini ya. Sinopsis. Nah, di sini kemudian ada in dalam sebuah apa gitu ya, in. Misalnya pakai cerita yang kemarin aja, pakai 10 kalimat itu ya. Nah, ini kita masuk ke sini, scene heading. Kita bikin scene heading. Klik. Nah, kita mau pakai X atau in. Kalau di luar ruangan ya pakainya X. Nah, ini langsung kita nulis E aja langsung keluar X. Nah, langsung enter aja ya, X di sebuah desa terpencil. Kemudian kita enter. Nah, enter ini langsung dia otomatis masuknya ke action. Langsung masuknya ke action. Nah, action ini ngapain? Action ini ngapain? Nah, kita coba lihat di sini. Nah, actionnya itu dia lagi ini, misalnya seorang ibu ngapain gitu ya. Anak-anak bermain di halaman. Kemudian enter lagi, ini masih action. Nah, kita langsung pindah ke sini, ke karakter. Klik karakter. Ini otomatis dia akan pindah ke tengah. Jadi kalau misalnya kita pakai Microsoft Word kan dia harus di tab atau enter atau di spasi gitu ya. Ini langsung karakter misalnya Nobita kayak kemarin ya. Enter, dia langsung masuk dialog. Nah, sebelum dialog kita bisa pakai ada yang namanya ini parenthetical. Jadi adegannya lagi ngapain itu. Kalau di sini kesakitan misalnya kita pakai parenthetical, klik nanti ada muncul dalam kurung berlari-lari. Nah, enter. Nah, ini dia otomatis ada ini ya, karakter, kemudian parenthetical ini dia lagi ngapain posisinya. Kemudian di sini ada dialog. Dialog itu si karakter ngapain, ngomong apa yang muncul di mulutnya gitu. Misalnya, tolong. Oke, tolong. Kemudian enter lagi, dia masuk ke karakter. Nah, berarti ada karakter lain. Nah, misalnya kita kasih monster. Enter. Kemudian pindah ke parenthetical. Bisa langsung pakai tab ya, kalau misalnya teman-teman nggak usah. Kalau nggak pindah-pindah ini bisa pakai tab. Atau kalau di handphone ya diklik aja. Di bawah itu ada macam-macam. Ini misalnya
mengejar Nobita. Jadi ini actionnya. Kemudian enter lagi dialog. Monsternya berteriak, misalnya suaranya keras dia. Kembalikan bajuku. Nah, enter lagi. Terus Nobita lagi, misalnya Nobita. Kemudian parenthetika lagi. Berlari sambil menoleh ke belakang. Nah, terus dialognya ngapain? Dia bilang tidak, betul. Terus enter. Nah, kemudian misalnya mau ganti adegan lagi. Nah, enter aja 2 kali, nanti dia langsung masuknya ke action ya. Nah, ini bisa kasih transisi. Nih, transisi ya, ada yang namanya transisi. Dia akan muncul di sini. Misalnya langsung ada efek apa ya? Fade to black. Jadi kayak langsung flash apa samar-samar langsung jadi hitam gitu ya, gelap. Set fade to black. Nah, dia berarti transisinya ada hitam-hitam kayak gitu. Set. Nah, kemudian misalnya flashback gitu ya. Kita enter, ganti aja mungkin teks saja ini kalau tulisan biasa, misalnya flashback, kemudian enter lagi, scene heading, in, nah enter di dalam ya, enter aja, nah itu jadi in itu dalam ruangan, indoor ya, kalau X itu di luar, jadi outdoor, misalnya in di dalam kamar Nobita. Nah, jadi kayak gitu. Ini fungsinya untuk menentukan itu apa. Kayaknya di sini harusnya ada sampel ya. Nah, itu sebenarnya ada banyak macam-macamnya, cuma saya masih belum explore lagi. Ini masih yang basic banget. Ini masih bisa diatur-atur ya, ada dual dialog. Nah, nanti dia otomatis kalau teman-teman sudah bikin gini, di sini ada scene-nya. Scene 1, scene 2 dan sebagainya. Dia akan otomatis ini ya, terpustaka atau kesimpan. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya nggak butuh yang 1 atau 2 gitu kan bisa dipilih salah satu aja. Tuh. Nah, selain itu nanti bisa juga nanti kita bongkar-bongkar lagi. Misalnya kita cari ini harus connect internet ya semua. Kalau yang di sini. Nah, ini untuk title page-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin naskah ini judulnya apa, by siapa, autornya siapa, copyright. Nah, jadi kalau kita udah punya ini nanti misalnya mau diposting ke online gitu udah ada copyright-nya.
Itu. Nah, kemudian nanti kita klik di sini ada master catalog ini, kita double klik, nanti dia akan muncul breakdown-nya. Di sini ada karakter siapa aja. Jadi misalnya naskahnya ada banyak banget itu ya. Nanti dia akan muncul karakternya siapa aja di situ. Misalnya kita double klik monster, nanti dia akan muncul di mana aja atau mungkin penggambaran karakternya. Nah, ini scene-nya dia ada di scene 1. Kalau misalnya ada banyak muncul ya nanti akan muncul di mana-mana. Misalnya scene 1 atau scene berapa gitu akan keluar semua. Jadi di sini ada master katalog, karakternya siapa aja. Di sini ada screenplay-nya. Screenplay ini untuk nulisnya tadi. Nah itu, ini untuk karakter, screenplay, sketch. Sketch juga bisa kalau misalnya teman-teman mau di sini mau bikin-bikin gambar buat keterangan-keterangan gitu ya. Misalnya lagi di mana gitu ya, di sebuah desa, di bawah gunung gitu ya. Nah terus yang tadi yang karakter tadi itu bisa dikasih di sini juga misalnya detailnya ya. Fisiknya seperti apa, umur berapa, rambutnya warna apa, terus tinggi badan, berat badan, matanya warna apa, atau seperti apa. Tuh, terus mungkin ada karakter sifatnya misalnya dia orangnya bersemangat, dia ingin menjadi Hokage gitu kan, kalau Naruto. Nah, karakter backgroundnya misalnya dia anak tunggal dari keluarga siapa gitu misalnya, keluarga orang kaya. Nah, ini semua ditulis di sini. Jadi akan muncul karakter-karakternya. Nah, ini nanti tinggal dicetak aja kalau sudah ini. Misalnya saya mau print gitu kan. Nah, ini typeset atau PDF-nya ini dia kalau diklik akan muncul tulisan kita yang sudah kayak tercetak gitu ya. Kira-kira seperti ini. Ini judulnya screenplay. Judulnya. Terus ini teksnya tadi, tulisan kita di sini. Terus ini tinggal di print aja atau di save PDF. Nah, itu seperti itu. Nah, ini contoh yang sudah pernah saya bikin. Jadi kalau teman-teman misalnya mau bikin film, nanti naskahnya kan sudah ditulis kayak gini. Nah, ini tinggal dicetak aja. Ini bisa dipilih-pilih sebenarnya. Mau yang dicetak cuma karakter-karakter tertentu, tapi nanti masih ini ya. Saya masih belum nemu, harus ngulang lagi cari-cari. Jadi misalnya hanya karakter-karakter tertentu gitu ya yang mau dicetak, misalnya dipegang siapa gitu, atau yang hanya ada muncul karakter si siapa gitu.
Jadi kayak gini. Makanya kalau teman-teman lihat orang lagi ngisi suara gitu kan, itu dia baca kayak gini, baca naskah film. Misalnya sebagai ibu ya nanti dia actingnya ngapain, kesakitan, ininya parentheticalnya. Terus ini dia dialognya seperti ini, kesakitan gitu kan. Terus teriak manggil bapak. Nah, terus misalnya jadi kakek, dia ekspresinya ya kayak orang sambil ngelus anaknya yang lagi sakit gitu ya, sambil nasihatin tahan. Nah, kayak gitu. Jadi waktu teman-teman misalnya mau berubah, mau jadi seorang pengisi suara atau kayak seiyu gitu, itu nanti sambil berekspresi di sini sudah ada keterangannya. Nah, misalnya jadi kakek menangis dengan keras, ini sambil berekspresi sambil dialognya muncul. Nah, kemudian ini ada cut to. Cut to itu ya berarti kayak adegan cut, potong. Nah, terus 13 tahun kemudian misalnya di sini. Oh ya, ini untuk keterangannya nanti di bawahnya ini ya, di bawahnya ini, di bawahnya scene heading. Ini salah. Ini kan flashback tadi ya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman coba aja pakai pakai cerita teman-teman ya, yang 10 kalimat itu. Kan teman-teman bisa bayangin ya, ngapain aja, gimana. Syukur-syukur ada dialognya. Kalau nggak ada dialognya ya udah paling cuma karakter ngapain gitu ya, nggak ada dialognya. Mungkin dialognya cuma bernapas gitu ya. Tuh. Nah, jadi kayak gitu. Silahkan dicoba ya nanti. Cari aja kalau pengen ini bisa cari di YouTube, di Google ya. Nah, sampel-sampelnya banyak sih. Project Library. Biasanya di sini sudah ada ini sampelnya. Ini nggak tahu kok nggak ada. Biasanya ada sampel 1-2 cerita gitu ya yang buat latihan, buat dicontoh. Ini tapi nggak tahu kok nggak ada. Nah, di sini juga ada keterangan-keterangan ya, misalnya catatan scene, ya, scene 1 di mana gitu kan. Terus ngapain aja ini, ada animal, kameranya ngapain, ada CGI-nya. Nah, nanti buat teman-teman yang memang pengen jadi penulis cerita, penulis film, silahkan didalami software ini, sangat membantu. Bisa dijual juga sih cerita itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan yang mau cerita, mau tanya-tanya boleh ya. Belum ya? Nanti saya bikinkan ruang buat teman-teman praktek ini ya. Jadi di classroom nanti saya bikin semacam tugas, tapi bukan tugas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah nulis ngirim mau ngirim ke classroom naskahnya ini, nanti saya cek misalnya kurangnya apa itu boleh.
Nah, kalau ada kendala juga mau tanya-tanya di grup, silahkan, masih bisa. Kayak gitu, aman. Itu kakak-kakak tingkat kalian juga sudah pernah nulis seperti ini, jadi mungkin masih bisa bantu ya kalau ada yang mau ditanyai. Ada yang kesulitan installnya? Aman ya?